Bukan Wahabi namanya jika tidak membuat gaduh khalayak masyarakat Indonesia. Setelah viralnya kasus tidak terpuji terhadap imam masjid yang membaca Qur'an di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan setelah viralnya perbuatan yang tidak kalah heboh terhadap salah satu keluarga dzurriyyah Nabi di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Kini muncul kembali perbuatan unik bin nyeleneh dari para Wahabi Salafi. Dalam video yang tengah menjadi buah bibir kalangan umat Islam Indonesia itu, dua kepala sekolah yang berpaham Wahabi Salafi menolak untuk melakukan perayaan kemerdekaan Indonesia dengan dalih bahwa perbuatan itu adalah termasuk bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, dengan tegas sang ustadz yang berpaham Wahabi Salafi itu menyerukan kepada para siswa dan staf pengajar di yayasan yang ia dirikan untuk tidak melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan bid'ah dhalalah tersebut. Sebagaimana dilansir dari media nasional, dua sekolah yang berada di Kabupaten Karanganyar tengah menjadi sorotan umat Islam Indonesia. Pasalnya, di tengah masyarakat Indonesia melaksanakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul penolakan dari dua sekolah berpaham Wahabi Salafi di Jawa Tengah yang menolak untuk merayakan acara besar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak tanggung-tanggung dalam pengakuan sang kepala sekolah, memperingati Hari Kemerdekaan termasuk perbuatan yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam karena tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya. Menurutnya, penolakan terhadap penghormatan kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan adalah bagian dari perbuatan yang menjurus terhadap kesyirikan yang nyata karena telah mengagungkan benda mati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan pernyataan ini, Kepala SD Al-Albani, Karanganyar, Jawa Tengah, juga melakukan hal serupa dengan dalih bahwa hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, menurut Kepala Sekolah SD yang memberikan nama sekolahnya dengan nama SD Al-Albani itu tidak melarang terhadap para siswanya untuk melakukan hormat kepada bendera serta menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Agar lebih jelas, berikut adalah rilis resminya. Dilansir dari media nasional Metro TV, pemirsa, dua sekolah berbasis agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melarang siswanya untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kedua sekolah itu juga jarang menggelar acara upacara bendera secara rutin, tidak membaca Pancasila, serta tidak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di tengah banyaknya suara keprihatinan, makin memudarnya rasa nasionalisme, kedua sekolah berbasis agama di Karanganyar, Jawa Tengah sepertinya kurang terpanggil untuk menanamkan nilai kebangsaan tersebut. Kedua sekolah yakni SMP Al-Arsyad Tawangmangu dan SD Al-Albani Petasih Karanganyar menolak memberi hormat kepada bendera merah putih. Kepala Sekolah SMP Al-Arsyad Sutardi mengatakan pihaknya tidak menggelar upacara bendera serta melarang siswanya memberi hormat kepada bendera karena menilai hormat kepada benda mati sama halnya dengan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat bendera merupakan bagian dari keyakinan kami sebagai seorang Muslim untuk melaksanakan akidah kami. Karena kalau kami hormat bendera, berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan sesuatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang Muslim yang hakiki. Dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nanti suatu saat ditanya di akhirat nanti bahwa saya itu ternyata seorang musyrik meskipun dalam keadaan muslim,
ungkap Kepala SMP Al-Arsyad. Pengakuan yang sama juga dikemukakan Kepala SD Al-Albani, Heru Ikhwanuddin. Hanya saja Heru tidak pernah melarang siswanya untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih serta menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Pemirsa, 2 sekolah berbasis agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melarang para siswanya untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kedua sekolah itu juga jarang menggelar upacara bendera secara rutin, tidak membaca Pancasila, serta tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di tengah banyaknya suara keprihatinan makin memudarnya rasa nasionalisme, kedua sekolah berbasis agama di Karanganyar, Jawa Tengah sepertinya kurang terpanggil menanamkan nilai kebangsaan tersebut. Kedua sekolah yakni SMP Al-Arsyad Tawangmangu dan SD Al-Albani Matesih Karanganyar menolak untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kepala Sekolah SMP Al-Arsyad Sutardi mengatakan pihaknya tidak menggelar upacara bendera serta melarang siswanya memberi hormat kepada bendera karena menilai hormat kepada benda mati sama halnya dengan musyrik. Artinya apa? Hormat bendera merupakan bagian keyakinan kami sebagai seorang muslim untuk melaksanakan akidah kami, karena kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Dan saya takut kepada Allah kalau nanti suatu saat ditanya di akhirat nanti bahwa saya itu ternyata seorang musyrik meskipun dia seorang muslim. Pengakuan yang sama juga dikemukakan Kepala SD Al-Albani, Heru Ikhwanuddin. Hanya saja Heru tidak pernah melarang siswanya memberi hormat kepada bendera. Meski pemerintah sudah melayangkan teguran, belum ada perubahan berarti. Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar berencana menggelar dialog dengan kedua sekolah tersebut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Agus Suyatmo, Metro. Sebuah perbuatan yang patut untuk dipertanyakan kembali atas kebenaran dan hakikatnya. Untuk diketahui bersama, sebelum viralnya kasus 2 sekolah berbasis paham Wahabi Salafi ini, publik Indonesia tengah dihebohkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Salafi Wahabi Timur Tengah, Lajnah Daimah, yang mengeluarkan hukum larangan melakukan perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam rilis resmi media ustadzaris.com bahwa alasan dilarangnya hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan karena hal itu termasuk perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan karena telah mengagungkan benda mati selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, menurut fatwa yang telah ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, perbuatan itu sangatlah jelas termasuk perbuatan yang mengada-ngada alias bid'ah dhalalah. Senada dengan hasil fatwa Lajnah Daimah Salafi Wahabi ini, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i, guru dari Ustadz Ja'far Umar Talib, pendiri Laskar Jihad yang bertentangan dengan aliansi Yazid Jawas, mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan mungkar yang wajib diingkari oleh semua elemen umat Islam, baik dari kalangan akademisi ataupun dari kalangan pemerintah. العلم تعتبر منكرا من المنكرات، ويجب على المسؤولين أن يغيروها، ويجب على أهل العلم أن ينكروها، فإنها تحية، والتحية لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا للمسلمين. هذا تقليد يا إخواننا لأعداء الإسلام، تقليد لأعداء الإسلام. Melalui hasil fatwa lembaga Wahabi Lajnah Daimah yang diperkuat dengan pendapat Syekh Soleh Fauzan dan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i, maka tak heran jika para Wahabi Salafi ada yang menerapkan hasil fatwa dari lembaga tertinggi Timur Tengah ini. Namun, yang sangat disayangkan adalah perbuatan para dai Wahabi Salafi yang sangat garang di berbagai sosial media seperti Yazid Jawas, Firanda Andirja, Khalid Baslama, dan Yahya Badrus Salam Al-Wahabi tidak berani mengikuti pendapat guru mereka yang ada di Timur Tengah. Sehingga perbuatan para dai Wahabi Salafi Indonesia ini terkesan seperti perbuatan Syiah taqiyah
menyembunyikan sesuatu yang diyakini karena khawatir ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ada apa dengan para petinggi Wahabi Salafi Indonesia? Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.